Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Aprido Demini Station. Selamat pagi adminnya, selamat pagi Semarang, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi dunia. Kita kembali lagi di Senin yang penuh dengan semangat ini, karena memang udara di Semarang dan sekitarnya sangat luar biasa. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bareng soal marketing. Makanya kita beli label Market Corner. Dan kita sudah menghadirkan Ki Gurus Tommy Arnold Fund, praktisi bisnis online. Dan pagi ini beda lagi yang muncul ya. Saya seakan-akan lagi ajeb-ajeb ini Mas ya. Selamat pagi dulu Guru, apa kabar? Selamat pagi Mbak Santi, Alhamdulillah keren hari ini. Luar biasa, great pokoknya ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Iya, ini sebelum saya membedah banyak topik yang harus kita bicarakan hari ini. Dan hari ini memang judulnya adalah kita akan mengangkat satu tema strategi branding untuk meningkatkan selling di bisnis online. Ini kacamata dulu kita bahas. Ini alat pelindung kesehatan, tapi keren habis nih. Enggak, ini aplikasi dari Instagram kok. Tuh. Oh gitu. Oh. Ini apa? Wah. Wah, saya pikir wah luar biasa nih ya, bisnis baru nih. Oh nggak taunya cuman aplikasi doang. Nah ini kita nunjukin ya Mas, betapa luar biasanya teknologi yang bisa kita optimalkan untuk bisa menarik perhatian ya. Betul sekali. Baik. Terima kasih Mas Tom, hari ini kita sudah punya waktu lagi untuk sharing tentu saja bersama dengan Apmenia yang ada di manapun berada. Saat ini juga bisa bergabung bersama kami di Instagram di @apradio_Semarang atau melalui juga di WhatsApp kami nomornya 0878333400. Iya. Baik Mas Tom, ini penting banget ya soal branding. Dan kita akan bedah dulu, branding sama selling itu apa sih Mas yang harus didahulukan? Antara ayam atau telur gitu atau gimana sih? Ya kalau ayam sama telur, pasti duluan telur dong. Kalau nggak ada telur nggak mungkin ada ayam ya kan, nggak netes ya? Bukan, orang kan nyebutnya telur ayam, bukan ayam telur kan. Oh gitu. Oh iya benar. Iya. Bukan ayam telur, duluan telur. Ya kalau nyebutnya ya betul. Ya jadi sales Sebentar, dan Mas. branding. Saya ini pagi-pagi sudah terjebak 2 kali nih. Pertama tadi kacamata Mas Tom. Yang kedua antara telur dan ayam. Loh, nanti ada lagi nih. Oh, ada jebakan Batman lagi nih. Terkait sama pertanyaan tadi kan, sales dan branding kan. Ya, sekarang saya balik tanya, kenalan dulu atau jualan dulu? Kenalan dulu dong. Nah, betul. Thomas, betul. kenalan dulu. Masa tiba-tiba langsung jualan? Iya, makanya. Ya, jadi terkait sama tadi pertanyaan sales atau branding ya, kita mengenalkan diri kita dulu. Oke. Jadi branding dulu berarti. Ya, gampangnya gitu ya, karena kalau bahas tentang branding tuh, waduh, gak cukup lah cuma 1 jam aja gitu. Tapi gampangnya adalah kita memperkenalkan diri dulu, siapa sih saya. Nah itu sebenarnya salah satu aktivitas branding, mengenalkan diri, itu adalah salah satu aktivitas dari branding, kayak gitu. Nah kalau orang sudah trust sama kita, nah barulah akan terjadi penjualan. Jadi kalau kita nggak dekat, tidak akan terjadi penjualan, kayak gitu. Gampangnya gitu lah Mbak. Iya. Jadi secara analogi yang bisa kita tangkap simpelnya adalah orang mengenal dulu siapa kita sehingga menimbulkan sebuah kepercayaan. Jadi istilahnya perform kita ini dikenal dulu ya oleh orang lain sehingga orang lain mau membeli produk dari kita. Betul. Karena kan kita karena kan kita arahnya nih ke penjualan online kan.
Kecuali Betul. kecuali merek kita itu sudah dikenal banyak orang, dia nggak peduli, tidak akan melihat siapa owner di balik itu semua. Tapi kalau misalnya kita pemain baru, ya sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nah, Hmm. seperti itu. Sehingga melihat orang itu kan orang Indonesia tuh 80% melihat visual nih. Jadi Ya, kadang-kadang suka suka tertipu visual ya tanda kutip gitu. Nah, ketika iya, melihat seperti saya tadi ya. penampilan, iya, ketika melihat penampilan kita bagus ya, insya Allah sih produk kita akan ngikutin kalau kita jualan produk. Nah, berarti urut-urutannya Mas, sebelum kita menawarkan produk, apa nih langkah pertama yang harus kita lakukan di online? Apakah kita aktif dulu di sosial media kita secara pribadi, memperkenalkan diri kita? Jadi nanti Hmm. isinya sesuatu yang memang positif-positif sehingga orang atau melihat kita adalah sosok yang betul-betul bisa dipercaya. Ya kalau guru-guru dulu kan bilang sharing-sharing dulu, baru Mm-mm. selling kemudian. Itu betul kan? Jadi sharing, kita Oh, sharing dulu. Ya dalam aktivitas sharing itu kan sebenarnya kita memperkenalkan diri. mm, Saya siapa, saya punya apa gitu, dan saya mau ngapain oke. gitu. Nah, ketika Oh orang iya. sudah mengerti, sudah paham saya siapa, barulah, oh ini loh produknya gitu. Ini bagus nih ya. Sharing-sharing dulu, baru selling kemudian. Iya betul. Jangan kebalik ya. Jadi selling-selling dulu baru sharing kemudian. Setelah banyak komplain baru di-sharing. Ya Nah, kita Mas, bilang contohnya gini Mbak, mm, pernah pernah naik bis malam nggak? ya ke Jakarta ya malam. Ya Oke. kan ada tukang asongan tuh. Kita bukannya Mm, mendiskreditkan mereka ya. Itu kan mm, mereka langsung selling tuh, hard selling. Ini dilihat ya. dulu aja. Nah, kadang-kadang kan itu bisa mencerminkan kalau di online itu tidak, pertama tidak tepat target, kemudian orang Indonesia itu sebenarnya nggak suka dijualin gitu. Kecuali dia Mm, sesuai target marketnya ya gitu kan. ya. Yang sesuai kebutuhan dia ya. Baik, ini ada Oh, Kandan nih yang sudah langsung gabung Instagram. Sharing-sharing dulu, guling-guling kemudian katanya Mas. Melesekin dia. Nah, jadi penting banget untuk bisa membangun perform kita ya di online itu untuk bisa nanti produk apapun yang kita tawarkan itu menjadikan daya tarik tersendiri kali ya Mas, orang jadi lebih aware, lebih betul. pengen ngerti dan pengen beli gitu. Nah, branding sendiri itu kan tidak hanya kepada kita ya, personal branding, tapi kan produk juga bisa. Ya. Nah, sebelum terjadi penjualan, orang kan akan melihat produknya. Biasanya sekarang kan orang lebih apa namanya, lebih sensitif, lebih teliti gitu. Jadi dia akan ngepoin dulu nih produk ini tuh apa gitu. Iya. Oke. Jadi itu jelas banget detail, kemudian memang langkah pertama karena awal hanya orang bisa kenal dulu ya. Jadi Iya, targetnya adalah bagaimana branding itu dikupas habis, detail-detailnya. Nah, ini kalau misalnya kita paham nih Mas, branding kita sudah sesuai itu, apa yang bisa kita lihat dari respon di online itu Mas? nah karakter nomor 2 orang Indonesia adalah kepo, ya kan. Kepo, Nah, oke. ketika produk kita begitu memikat hampir tiap hari, bukan hampir ya, harus tiap hari ya kalau kita pemain baru. Hmm, Nah, akhirnya akan terjadi orang yang nanya. Jadi tahapannya itu ketika produk kita sudah bertebaran di dunia online, karena kita bicaranya online kan, maka hmm, tahap berikutnya adalah tahap orang nanya nih. Belum tahap ada pembelian ya, orang akan nanya dulu. Nah, kenapa sih orang-orang ini hmm. nanya? Karena dia pengen aman gitu. Bener nggak sih ini gitu? Bener nggak produknya ini bagus dan seterusnya. Nah, baru berikutnya setelah orang merasa secure, kita mulai ada testimoni, ya kan, barulah terjadi pembelian dan repeat order. Biasanya sih seperti itu prosesnya. Hmm, oke. Nah ini padahal di deskripsi produk yang kita branding itu sudah komplit, tetap orang menunjukkan apa memunculkan pertanyaan itu ya Mas. Dan karena dia pengen Ya, yakin benar kan. karena Oke, orang itu yang penting. Indonesia pemalas, Mbak, termasuk malas baca.
Betul-betul. Jadi yang Jadi lebih dibaca biasanya tuh hanya headline-nya, hanya judulnya. Isiannya nggak dibaca oke. sama dia. Hmm. Tapi kita harus tetap memunculkan deskripsi yang komplit ya Mas ya, walaupun nanti harus ada pertanyaan-pertanyaan. Karena Oke, itu buat Mas. keamanan kita juga. Oke, sesuai juga apa yang ada di situ kita jawab itu juga sesuai ya, sehingga orang bisa melihat juga apa yang dia tawarkan benar nggak sih apa yang juga dia jawab dari Betul. pertanyaannya. Lucy ini Mas yang sudah mengirimkan WA. Mas mau tanya, branding yang praktis, simple di media sosial itu seperti apa sih Mas? Melihat juga kan ada keterbatasan dalam media sosial itu, agar calon pembeli itu tertarik dan tidak ilfil ya sama produk yang kita tawarkan. Silakan Mas. Pertanyaannya, oke. Ya, di awal kita siaran waktu itu kan Mbak masih ingat nggak? Super narsis. Nah, itu produknya. Yes. Jadi kita Harus super narsis. harus super narsis. Lagi belanja upload, lagi kumpul sama keluarga upload, sedang ada di ekspedisi upload, sedang masak upload, sedang belanja bahan baku upload, sedang ngecek bahan baku upload, dan seterusnya. Upload aja. Oke. Jadi super narsis itu ya yang harus dilakukan. Super narsis. Nah ini agar pembeli tertarik dan tidak ilfil Mas, apakah salah satu karakter plus 62 ini ada nggak Mas yang ini ngapain sih upload gini aja, upload gitu aja, upload gitu nggak sih Mas? Perlu nggak kita hindarin itu Mas? Nah, kalau misalnya ada respon yang seperti itu, artinya teman-teman kita di sosial media yang kita gunakan untuk jualan tidak tertarget, tidak sesuai target. Makanya ada tips untuk bagaimana kita mendapatkan teman-teman tertarget di akun sosial media kita gitu loh. Misalnya kita pakai Facebook, ya nanti Facebooknya tuh isinya adalah orang-orang yang sesuai dengan target market dari produk. Begitu juga ketika kita membuat Instagram. Nah, di Instagram itu kan nanti banyak tipsnya juga bagaimana kita bisa mendapatkan atau ditemukan orang di internet atau di Instagram secara sesuai dengan produknya kita gitu. Oke, ini ada tipsnya ya, nanti mau dibagikan Mas. Tapi sebelumnya buat yang mau bergabung silakan di WhatsApp boleh 0878 333 400 atau di Instagram Live. Anda akan mendapatkan goodie bag dari Coca-Cola, biskuit halal berisi produk nanti ya. Nah ini, ini branding juga nih. Ini kesempatan saya nih. Mas Tommy juga sudah ada. Itu adalah untuk anak muda katanya yang white coffee. Saya kan masih muda, jadi enak makan. Oh iya. Ini nanti dicocol sama susu juga enak, karena saya sudah tua. Oh, ngaku ya. Oke, Mas Tom, ini pertanyaan menarik juga. Dari Lisa, tadi Lucy, sekarang Lisa. Baik, Apredio saya ingin tanya, branding itu sebaiknya seperti apa sih konsepnya? Apakah gambarnya saja yang bagus? Kemudian deskripsi tulisan itu tidak perlu detail dan seperti apa idealnya untuk masuk dalam sebuah ruang sosial media yang terbatas. Terima kasih. Saya mahasiswa yang ingin belajar bisnis online. Oh, ini baru mahasiswa nih. Wah, keren. Ya, sebenarnya sosial media itu sekarang tidak terbatas ya. Yang membatasi itu diri kita sih. Karena gini, menggunakan sosial media apapun, kita bisa jualan secara nasional pasti, bahkan secara internasional. Ada kawan saya di Medan itu, dia jual helm custom. Dan di Indonesia nggak laku, karena satu helmnya tuh harganya 4-5 juta. Tetapi, jual ke Eropa sama Amerika itu laris manis. Ya, jadi, artinya memang itu tadi, kalau kita punya produk, itu jangan lupa target marketnya tuh ke siapa dulu nih, kita tulis dulu nih, ya kan, jenis kelaminnya, kemudian usianya, pekerjaannya, terus kebutuhan spesifiknya apa. Jadi target market ini harus ada dulu. Jadi jangan sampai kita punya produk, tetapi kita sembarangan jualnya. Membuang atau membranding dengan sembarangan gitu ya? Betul, bukan membranding ya, menjual. Gitu. Kalau membranding itu kan aspeknya banyak ya.
aspeknya dari kemasan, kemudian dari mereknya seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan ke target market seperti itu gitu loh. Jadi kalau branding secara simpel sih sebenarnya di awal-awal ya, di awal-awal ketika produk kita belum dikenal, kita super narsis aja gitu, supaya orang tahu, supaya orang kenal sama kita, sama produk kita. Kalau misalnya kita nggak mau keluar nih, kan ada owner yang maunya di belakang layar, ya oke lah. Yang penting produknya aja yang nongol kemana-mana gitu kan. Saya yakin juga ownernya Coca-Cola jarang muncul gitu. Muncul ya. Jarang muncul, tapi kan ada tim ya. Nah, tapi dia sudah kemas dengan baik seperti ini. Dan kalau misalnya kita levelnya mungkin UMKM ya kita dikenalkan dulu aja produknya. Kemasan itu nanti bisa secara bertahap bisa kita tingkatkan gitu. Yang penting produk kita dikenal sama orang dulu, baru kemudian ada perbaikan, ada perawatan yang lebih bagus, silahkan gitu. Yang penting produknya naik dulu. Supaya produknya dikenal, super narsis, itu aja udah gampang. Betul. Jadi memang kuncinya adalah super narsis ya. Apalagi ini adalah sesuatu yang baru. Jadi agar orang itu terus terminded gitu, terus ter-encourage produk kita. Ya tadi kalau Mas Tom pernah bilang yang pertama dulu kita ketemu, paling enggak itu 10 kali dalam sehari gitu ya. Padahal kita juga agak 10 kali ngomong apa aja nih gitu. Tadi ya misalnya kamu lagi belanja bahan atau lagi nego dan lain sebagainya, bisa diupload juga. Rida di Semarang, Coca-Cola di review dong, enak apa enggak sih, bungkusnya sih bagus. Weh, nanti dulu ya, ini baru permulaan, ada waktunya nanti ya. Nah Mas, gambar ini kalau di sosial media penting ya, seperti yang sudah dibilang per minggu-minggu kemarin. Bagaimana untuk bisa membuat angle yang pas? Kalau Mas Tom kemarin jurusnya satu, jangan kalau makanan apalagi difoto di lantai, gitu ya. Itu kayaknya kurang memposisikan makanan itu yang mestinya di meja, gitu ya. Nah ini bagaimana sih Mas membuat sebuah paket foto yang menarik, kemudian tadi kalau deskripsi memang harus detail untuk memberikan sebuah interest tersendiri bagi kita produk baru. Ya, yang pertama harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar, ya sudah, silahkan datang ke profesional jasa foto produk. Ya, kalau misalnya, saya belum mampu nih untuk membayar jasa foto produk, ya berarti harus mau belajar. Mulailah dari HP kita gitu. Mulailah dari HP kita. Karena sekarang kan HP sudah bagus lah menurut saya gitu kan. Ke sininya ya, itu HP sudah bagus. Jadi ketika kita nanti terus belajar, kita akan menemukan pola cara motret yang baik dan benar. Nah, kalau misalnya belum pernah belum pernah sama sekali tahu cara memotret, jangan takut salah. Foto pertama nih, dari misalnya 50 foto pertama misalnya ya. Saya akhirnya dari 50 bidikan itu, dari 50 foto ada satu yang paling bagus dari yang lainnya gitu. Jadi ya dari 50 ada satu yang bagus. Upload aja dulu. Ketika kita merasa kok kayaknya masih kurang ya, terus latihan aja gitu. Kayak saya sendiri juga akhirnya punya jam terbang bagaimana cara memfotonya gitu. Itu yang cara memfoto. Yang kedua, belajar cara mengedit. Ya, cara mengedit kan sekarang banyak nih aplikasi-aplikasi di Android atau di iOS itu yang sangat membantu kita dalam edit foto. Kemudian yang ketiga, desain fotonya seperti itu. Jadi kita step by step lah gitu. Ya. Jangan ada rasa pengen cepet-cepet gitu. Karena itu nanti akan menjatuhkanmu. Saya sudah ngerasain, percayalah tuh. Makanya kita undang Mas Tommy yang sudah berjatuh-jatuh terus. Tapi tetap bangkit saja ya, dan percaya bahwa ini adalah proses. Jadi foto itu diambil berkali-kali dulu ya Mas, sampai kita bisa memilih dari sekian puluh foto yang ada, mana yang paling menurut kita oke dulu saat itu ya.
Kenapa kok berkali-kali? Karena pastinya kan ketika kita melihat hasil kok kurang ya. Mm-mm. Ulangin aja foto, terus nanti foto itu sebenarnya gampang kok. Foto itu hanya butuh penempatan cahaya yang tepat. Nah, makanya di Oke. saat ada lampu, kalau belum punya lampu sorotnya ya kita berdasarkan sinar matahari. Nah, sinar matahari yang bagus itu jam-jam segini nih, jam 9, jam 10, kemudian jam sore hari, jam 4 sampai jam 5 gitu. Itu sinarnya bagus tuh kalau mau buat foto. Jadi kita fotonya kalau misalnya rumah kita jendelanya bisa dapat sinar matahari itu bagus, atau kita bisa foto di luar, di outdoor. Seperti itu. Dan itu nggak bisa instan, butuh jam terbang yang akhirnya nanti kita merasa, oh gini caranya gitu. Nah, yang kalau nggak mau repot seperti itu, pilih opsi yang kedua, ke profesional, ahlinya foto, selesai sudah. Modal uang ya, modal untuk Iya. membayar mereka ya. Dan Itu sekarang bagian dari murah-murah kok jasa foto produk itu. Oke. Saking banyaknya dan gampang ininya ya Mas, di Android itu sudah banyak aplikasinya, jadi mereka memberikan jasa terjangkau. Ini ada pertanyaan dari Kandani 13. Mas Tommy itu guru saya. Mau tanya nih Mas, investasi di era digital baiknya apa ya? Ini Kang Dani ini dari Jepang nih Mbak. Oh gitu. Ya, jadi Wah. beliau punya toko sembako di Jepang. Di Jepang, toko sembako? Wah, hebat Kang Dani. Investasi di era digital, waduh. Apa ya? Ya, digital. Market digital. Ya, ini kan kalau di masa sekarang pandemi ini, investasi paling enak tuh di emas ya kalau saya bilang. Jadi kita kalau ada lebih, kita bisa beli emas gitu. Jadi nabung emas gitu ya Mas? Nabung emas, betul. Investasi. Karena itu harganya tidak terpengaruh dengan fluktuasi ya? Betul sekali. Baik. Terima kasih buat Bang Kandani 13. Dan ini ada Aisyah di Gayam Sari. Selamat siang Apredio. Saya mau tanya, seberapa pentingnya Mas packaging itu dalam sebuah produk? Karena saya sekarang ini sedang merintis usaha dan hanya bungkus seadanya saja dengan pemasaran saya by online. Kalau itu penting, bagaimana mengakali biaya pembuatan packaging Mas? Karena masih baru, jadi lebih hemat. Usaha saya kan belum tahu nih seperti apa. Gitu. Oke. Ya, packaging pastinya penting ya. Tetapi supaya kita nanti akhirnya mendapatkan packaging yang bagus, ya produknya harus laku dulu. Oh. Sekarang kan misalnya kemasan masih biasa, oke nggak apa-apa. Tetapi di dalam kemasan yang biasa itu ada owner yang berkualitas, ada produk yang berkualitas, nggak ada masalah. Ya kan? Nah, ketika produk kita sudah laku, nah ini yang kadang-kadang suka kita lalaikan nih, Mbak. Jadi ketika kita mendapatkan profitnya itu untuk di awal-awal jangan buat konsumtif dulu. Digulung lagi sampai akhirnya kita bisa mendapatkan kemasan yang kita inginkan gitu. Dan sekarang kemasan tidak mahal kok. Sekarang kemasan itu tidak mahal. Ya, jadi kemudian yang berikutnya kalau dari sisi mindset ya hilangkan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu seperti itu. Nah, makanya supaya kemasan itu nanti bisa meningkat, produknya harus laku dulu. Gimana supaya laku? Ya tadi sudah dilakukan kan. Promosi di sosial media dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Jadi ini penting untuk biasanya suka gitu ya, apalagi untuk cewek-cewek begitu dapat profit langsung Mas untuk konsumtif ya. Tidak dipikirkan lagi bagaimana bisnis itu harus dikembangkan ya, salah satunya untuk packaging, mungkin juga untuk nanti biaya-biaya apa yang bisa untuk mengembangkan bisnis ketika itu. Ini Mbak, ketika kita membuat logo atau merek. Nah, kalau memang belum sanggup untuk membayar, oke lah kita seadanya dulu. Dan sekarang biaya logo itu juga murah kok ke ahlinya.
Kalau saran saya sih, kalau emang mau bagus ya kita serahkan ke ahlinya aja. Jadi kita jangan bikin logo sendiri gitu. Bikin logo sendiri. Baiknya kita sama ahlinya supaya memang mendapatkan logo yang bagus. Nah, kalau memang usaha kita nanti untuk jangka panjang ya jangan lompat-lompat stepnya. Sebaiknya ya produk kita dikatakan dulu, kemudian laku, baru kita lakukan perbaikan-perbaikan gitu. Oke. Jadi ini akan lebih baik logo itu, karena ini menyangkut soal branding juga, penting ya Mas, itu juga membuat orang jadi sekali muncul logo itu, oh ini produk itu, kan gitu ya Mas. Penting Iya, sekali betul. untuk diserahkan kepada ahlinya. Kan ada filosofi-filosofi di situ ya. Nah, itu kalau pakai filosofi kan bisa mahal banget. Contoh kayak Starbucks, Coca-Cola, Apple. Nah, 3 merek yang saya sebutkan itu diketikkan aja perjalanan logo Apple, perjalanan logo Coca-Cola, itu mereka banyak sekali terjadi perubahan merek gitu. Tapi karena produknya sudah dikenal, mau ganti-ganti merek apapun ya tidak ada jadi masalah gitu. Oh iya. Karena itu tadi terus-terusan dan orang sudah sangat mengenal ya produk itu, Ya. sehingga kita juga jarang sadar ya Mas kapan logo itu ganti gitu ya. Padahal Kita ternyata sudah berganti. Iya, nggak aware kan. Benar. Ternyata ya. Baik. Nah, untuk meningkatkan selling dalam branding itu sebetulnya kuncinya apa sih Mas dari Titin? Apa tadi Mbak? Titin di mana? Kunci selling. Untuk meningkatkan selling dalam branding itu kuncinya apa sih Oke. Mas? Nah, ada 2 hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita harus melakukan brand awareness. Brand awareness itu artinya itu tadi, kita super narsis itu tadi, itu adalah masuk dalam kegiatan brand awareness. Jadi kita sampaikan ke masyarakat, kita edukasi ke masyarakat, kalau bahasa kerennya tuh advokasi produk gitu ya. Jadi ini ada produk nih, misalnya ini ya, white coffee, wafer ini. Kita brand awareness, kita posting ya kan. Ini apa sih produk ini gitu kan? Ingredients-nya apa aja? Kemudian ini cocok dalam suasana apa? Temannya bisa untuk ngopi, ngeteh dan sebagainya gitu. Jadi itu brand awareness. Jadi kita mengedukasi masyarakat atau target market kita bahwa ini loh ada produk baru, ini cocok buat kamu. Intinya gitu brand awareness. Kemudian yang kedua kita melakukan brand activation. Nah, kalau sudah brand activation artinya ada produk yang bisa dicoba atau dicicipi kalau makanan ya oleh target market kita. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa di awal-awal ya kita berikan giveaway. Ya nggak usah banyak-banyak dulu lah. Misalnya 5 kalau bisa jawab pertanyaan ini Anda akan mendapatkan produk, misalnya seperti itu. Nah, Anda mendapatkan produk, silahkan dicoba dan direview gitu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan feedback. Itu namanya brand activation. Jadi kita mendapatkan testimoni itu masuk dalam salah satu kegiatan brand activation. Oh iya. Itu ya. Jadi kadang-kadang kita juga gitu ya Mas, mau beli tuh lihat testimoni orang yang sudah beli itu masuk, sebetulnya brand activity itu di situ ya. Betul. Jadi jangan sampai dalam testimoni itu membuat produk Anda jadi nilainya minus begitu. David, selamat pagi. Gimana brand untuk barang atau jasa? Apakah sama, Pak Tommy? Baru sekali ini yang panggil Pak Tommy. Ya sama aja sih sebetulnya, sama aja. Cuman kan bentuk benda, bentuk produk itu sesuai ilmu ekonomi adalah barang dan jasa. Sebenarnya sama aja kegiatannya gitu. Nah, tinggal nanti kita menyesuaikan media apa yang cocok, ya kan. Nah, karena online ya semua brosur online, e-brosur gitu kan. Kemudian edukasinya juga online, menggunakan video, menggunakan YouTube, menggunakan siaran langsung Facebook, menggunakan IG Story, ya sama sebetulnya. Cuman bentuk produknya aja beda. Yang ini berbentuk fisik, kalau jasa ya berbentuk misalnya video edukasi juga bisa. Atau testimoni juga sama.
Oh Ya. saya apa namanya setelah mengikuti kelasnya Pak Tommy saya banjir order, itu kan sama tuh. Nah, ini ya, banjir order. Seperti tagline-nya Mas Tommy nih saat ini, banjir order. Amin, amin. Saya selalu gitu. Itu jadi status itu menjadi doa juga ya Mas Tom ya. Nah Mas, Status ya, password juga jangan lupa. Jadi misalnya kita punya akun sosial media nih, ada Facebook, ada Instagram, kita punya email, itu kalau bisa ya. passwordnya doa gitu. Jadi setiap kita login Nah, itu kita berdoa. Dan berdoanya tuh ngetik oh, gitu, masuk ke dalam alam bawah sadar. gitu ya. Jadi apa afirmasi ya Mas, hal yang positif itu Betul, tadi ya. betul. Baik, Putra sekarang dari 085 sekian sekian. Target marketnya gimana carinya ya Pak supaya tidak salah target. Terima kasih. Ya, yang tahu sebenarnya yang punya produk ya. Jadi contoh Produknya nih, apa? ya contoh produknya makanan, ya kan? Mm-mm. Makanannya nih wafer, white cafe gitu. White cafe sudah jelas dong, berarti apa nih? Kopi ya. Nah, berarti Oke, target marketnya adalah yang pertama, kalau berdasarkan minat, berarti adalah orang-orang yang suka kopi dulu kan. oke. Mm-mm. Nah, sebenarnya sudah sangat segmented targeted karena banyak orang juga yang tidak suka kopi gitu. Nah, Mhm. target market nih kalau misalnya boleh saya apa namanya saya breakdown apa aja sih yang harus diisi ketika kita mencari target market. Yang pertama usia. Usia yang cocok orang mengkonsumsi atau menggunakan produk saya itu usia berapa gitu. Jangan Ya. sampai kayak kemarin kan, kita jualan baju anak. Kita mentargetkan usia 5 tahun. Apakah anak usia Mhm. 5 tahun belanja? Nah, berarti target anaknya, tapi orang tuanya seperti Tua. itu. Kemudian sekarang ada yang berubah ketika kita mentarget atau kita jualan pakaian busana muslim, ternyata banyak teman-teman sekarang itu mentargetkan laki-laki. Ternyata banyak laki-laki itu membelikan jilbab, membelikan gamis untuk istri atau pacarnya. Nah, Hmm. kalau dulu kita selain usia, jenis kelamin, produk saya ini cocoknya untuk laki-laki atau perempuan kayak gitu. Mhm. Nah, ketika menyusun target market ini harus jelas, harus detail. Jadi jangan cocok untuk laki-laki dan perempuan. Mendingan dipisah gitu. Jadi target market khusus untuk laki-laki, target market khusus untuk perempuan. Supaya kita tuh segmented gitu kan. Nah, yang berikutnya Mhm. adalah kotanya. Usia Kota. misalnya mulai dari 25 tahun. Oke lah, sekarang kan 25 tahun sudah bekerja ya, sudah punya gaji, sudah punya Mhm. pendapatan. Jadi contoh usianya 25 sampai 55 tahun misalnya seperti itu. Kemudian jenis kelamin perempuan. Nah, kotanya di mana nih? Nanti kita ada tips yang cara mencari kota tertarget sesuai produk kita. Jadi sebenarnya kalau Mhm. online banget semua datanya sudah disiapkan, kita tinggal pakai. Kemudian setelah kota pekerjaan, apakah ibu rumah Oke. tangga, apakah karyawan bank. Nah, karyawan jangan cuma karyawan ya. Karyawan apa gitu? Karyawan bank, karyawan asuransi, PNS gitu. Ini harus Mhm. detail supaya kita nanti tepat sasaran seperti itu. Setelah pekerjaan, ada nggak kebutuhan spesifiknya terhadap produk? Ya kan, misalnya, oh saya mencari tuh yang memang segmented gini, saya yang kopi gitu. Jadi saya Mhm. pengen kalau cemilan atau snack tuh yang ada rasa kopinya. Ini kan kebutuhan spesifik. Oke. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah interest atau minat atau hobi juga bisa dijadikan satu di situ. Orang-orang yang kita targetkan tadi dari usia, jenis kelamin dan sebagainya itu, kira-kira dia punya hobi apa sih? Oh, hobinya naik Hmm. sepeda gitu. Berarti nanti saya akan mencari grup-grup atau komunitas sepeda. Segampang itu kan. Hmm. Oh, ini komunitas sosialita. Ya sudah cari di sosial media nanti grup atau komunitas sosialita. Jadi yang terakhir ini nanti akan memperjelas apa namanya yang terakhir tadi minat dan sebagainya itu jadi tempat Ya. perjelas yang di atasnya tadi. Nah, itu cara mencari Oke. target. Nah, kebanyakan kita Hmm. langsung jual, semua orang dijualin. Iya benar-benar. Jadi
kayak menggarami air laut ya Mas ya. Nggak tahu itu nanti seperti apa dapatnya ya. Jadi usia ini penting dalam menentukan target market. Kemudian dari usia, kemudian jenis kelamin. Tadi saya kembali lagi mereview seperti yang sampaikan juga di minggu lalu, produk ini tidak selalu sesuai dengan dijualnya kepada yang kita bikinkan ya. Kayak baju anak-anak, bukan kita jualnya ke anak-anak, tetapi ke ibu-ibunya. Jadi nanti share gimana gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis kelamin. Ini kadang-kadang gitu Mas, ini produk untuk semua kalangan sehingga tidak mendeskripsikan secara detail targetnya, tidak menyebutkan jenis kelaminnya. Ini kurang tepat sasaran juga ya? Betul, karena kan nanti ketika kita menggunakan Facebook atau Instagram, saya tuh mau filter mana dulu. Oke, produknya sih memang bisa digunakan untuk pria dan wanita. Tapi sebaiknya kita pisah nih, mau prioritas yang mana dulu. Oh kayaknya cenderung ke wanita, sudah kita ke wanita dulu nih, gitu loh. Karena kan ya mohon maaf ya, wanita kan lebih konsumtif lah ya. Lebih gak tega kalau lihat barang bagus gak dibeli, maksudnya gitu Mas. Dan kalau beli kan suka lebih dari satu gitu. Koleksi. Nah, kota ini juga penting. Menjadi salah satu target market. Oke, pekerjaan karena ini menyesuaikan pricing mungkin ya dan sesuatu yang memang kita jual. Kebutuhan spesifik tadi ya Mas, kebutuhan spesifik baru kemudian ada hobi dan minat. Nah, kalau di Coca-Cola sendiri itu macam-macam. Tadi Mas Tommy white coffee. Ini tadi saya ada nih yang crackers ini ya, ini yang tadi. Nah, ini ternyata juga ada oles juga untuk anak-anak strawberry. Ya. Mas, ini kan kemudian ada turunan beberapa varian ya artinya ya. Nah, bagaimana Mas kalau yang baru bisnis ini apakah penting tadi kalau Mas Tommy lihat kan nanti dulu kalau memang untuk pria dan wanita kita jual dulu yang mana nih gitu ya. Artinya mana yang memang lebih gampang untuk tega mengeluarkan uang daripada ngitung-ngitung dulu gitu ya. Nah ini penting seberapa sih Mas ketika kita branding itu apakah semuanya harus kita keluarkan atau step by step sehingga pembeli itu tidak bingung? Ya, yang pertama kita harus ukur kemampuan kita gitu. Ya kan, kalau boleh kalau boleh kita breakdown lagi nih. 70% orang di Indonesia itu fokus, jadi hanya satu produk saja. 20% itu bisa dari hulu sampai hilir, hanya 10% yang kuat palu gada. Nah, sebaiknya kita besarkan satu dulu gitu. Tapi ini kan kita sukanya apa dulu? Kalau skala pabrik mah nggak ada masalah ya, karena dia banyak tim. Timnya sudah ada tim markom, ada tim sales, ada tim pembuat program dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita seorang produsen yang baru UMKM gitu ya, sebaiknya satu dulu, itu dibesarkan dulu. Ketika ini sudah mapan, baru ciptakan varian turunannya. Oke, baik. Ini ada siapa nih? 0818 02 tidak menyebutkan nama. Mas, bagaimana menghadapi orang yang beli yang datang-datang dan orang yang datang tidak beli? Oh, menghadapi orang yang beli nggak datang-datang dan yang orang yang datang nggak beli-beli. Oh, maksudnya gimana nih? Orang yang datang nggak beli atau yang beli nggak datang? Yang beli nggak datang-datang. Oh, berarti kan? Iya, benar. Ya, yang kalau Jawanya, yang teko ratuku-tuku, yang tuku rateko-teko gitu ya, Mas? Gitu ya? Betul. Ya, kalau memang itu terjadi, ya lakukan evaluasi apa yang salah dari kita, jangan nyalain pelanggan gitu kan, jangan nyalain lingkungan lah. Berarti mungkin ada sesuatu yang masih miss dari aktivitas kita gitu. Kenapa sih ini saya sudah buka tokonya, saya sudah bikin balihonya, saya sudah promosi, tapi kok yang beli nggak datang-datang ya. Nah dievaluasi gitu kan, ini ada yang kurang. Nah kurangnya di mana tuh di checklist seperti itu. Kemudian ketika ada orang datang kok cuma nanya doang, CLBK kan, chat lama beli kagak gitu. Nah bisa jadi
Ya kan banyak orang Indonesia gitu. Nah, bisa jadi Iya, 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 target iya. marketnya keliru, tidak cocok target marketnya. Bisa jadi ketika kita balas chatnya lama. Bisa jadi juga Hmm. ketika kita balas chat tuh apa namanya kaku gitu loh. Nggak ada icon senyumnya, nggak ada icon Hmm. ketok dan sebagainya. Apalagi kalau yang sudah di apa namanya sudah disiapkan skripnya. Boleh sih disiapkan skrip, tapi kalau bisa skrip itu ketika kita nanti copy paste itu tidak apa namanya tidak terlalu kaku gitu. Nah banyak Oh, iya, iya, iya. karena kalau saya sih paling gampang evaluasi dulu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu. Mm-mm. Oke, silakan. Oh, Yuli dari Yuli. Silakan Yuli dievaluasi ya. Kira-kira di Iya. mana nih yang kurang nendang gitu ya, sehingga tadi orang yang datang nggak beli-beli, yang mau beli juga nggak datang-datang. Simbo, terima kasih yang setia Tuh ada juga nih, Simbo kita. makasih baksonya loh. Wah, sudah dikirim sampai Kudus toh. Itu justru Baik. kode biar kirim. Oh, sudah ada frozen Mas, tenang aja sampai Kudus nanti. Nah, Mas, testimoni ini penting ya kita dapatkan untuk bisa meningkatkan selling dalam branding itu ya. Kalau sudah ada pembeli, ini juga masuk bagian dari branding sebetulnya testimoni itu. Iya, testimoni itu kan di brand activity ya. Jadi kita pernah Mm-mm. melakukan brand awareness, kemudian akhirnya produk kita dirasakan manfaatnya oleh orang-orang tersebut. Nah, Mm-mm. orang-orang yang ikhlas memberikan kita testimoni, ya itu akan menjadi senjata kita ke depannya. Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Top udah sarapan belum sih? Jam segini tuh kan biasanya sarapan kedua tuh. Loh, justru ini mau nyobain ini nih. Oh, pas juga kalau sarapan kedua camilannya ini kan sehat nih. Nah, Sehat, asik banget. halal gitu ya. Besok kita sarapannya bakso juga nih Mas dari Simbo. Siap. Nah, ini biskuit Coca-Cola halal. Ini sudah tersedia di mana-mana, secara online juga. Nah, memang penting ya Mas, sekarang semua produk itu mengoptimalkan media, salah satunya adalah Iya, online, sehingga bisa dikenal lebih luas ya. iya betul. Contoh Walaupun di toko-toko yang sudah ada gitu ya. betul. Ya kita bisa lihat kan, kita sebut saja Ramayana. Ramayana Mm-mm, menutup beberapa gerainya. Kemudian fashion store betul. yang sangat terkenal Zara itu juga 1.200 Mm-mm. outlet loh ditutup loh. Dan dia beralih menjadi online. Ya, 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 benar, benar, benar. Itu. Jadi memang teknologi ini memang mengharuskan, walaupun kemarin sempat karena kesundul pandemi juga ya. Oh, ini Hmm. Chris, luar biasa. Saya juga. Hmm, Terima kasih Coca-Cola, mantap. Oke. Nah, ini eh, kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari Anita. Mas Tommy, kalau kita adalah pembisnis rumah tangga, kalau saya ibu rumah tangga, saya ingin belajar bisnis. Apakah bisnis di online itu cukup susah untuk ibu rumah tangga, Mas? Pertanyaan saya, bagaimana mengoptimalkan masakan saya untuk dipasarkan? Nah, ini testimoninya suaminya. Oke. Susah itu kan sebenarnya sebuah kondisi yang tidak statis ya. Hmm, Saya gaptek. Gaptek itu juga sebuah kondisi. Nah, pertama kita mau keluar dari situ enggak? Oke. Contoh saya. 2013 saya terkena pengurangan karyawan dan di 2013 juga akhirnya saya belajar ilmu internet marketing. Di saat itu saya sudah kepala 4 ya. Jadi sudah apa namanya ada bagian part-part ini kan sudah menghilang karena usia gitu. Hmm, Kalau saya bilang ilmu internet marketing susah, sampai detik ini saya nggak akan diundang Mbak Santi untuk ngobrolin seperti ini. ya. Karena saya nggak gajian lagi pada saat itu, akhirnya saya harus berusaha sedemikian rupa gitu kan. Nah, memang nanti Iya. kita juga harus bisa menemukan kekuatan kita. Kekuatan kita tuh apa sih? Nah, itu yang diasah terus. Nah, contoh dari semua
materi internet marketing yang saya pelajari, ada WordPress, ada HTML, ada Blogspot dan sebagainya, saya kuat di Facebook nih. Nah, sampai sekarang 6 tahunan ini, hampir 7 tahun, saya masih berkecimpung di Facebook sebagai media utama promosi atau jualan. Seperti itu. Kemudian tadi masakan ya, masakan benar enak banget loh. Jadi sebetulnya kita semua lah, itu hanya modal dapur, itu bisa jualan. Nah, dapurnya kita ini didaftarkan ke Grab atau GoFood. Nah, di dunia kuliner itu namanya ghost kitchen. Jadi, dapur hantu gitu. Jadi, nggak ada restonya, tapi kalau orang mau pesan, bisa langsung ke rumah kita. Masakan keluar dari dapur. Itu sedang ngetren banget. Bahkan di kota kecil seperti Kudus itu sudah banyak banget, Mbak. Oke. Kalau masakan itu enak banget lah. Iya. Yang penting nanti di depan rumah kita dikasih banner lah. Kasih banner gitu. Iya, jadi ada bannernya aja di rumah gitu ya, tapi masakannya di belakang tapi sudah terkenal di mana-mana ya. Betul, Baik. daftarin aja ke Grab sama GoFood, udah enak. Mas Tom, kita harus segera mengakhiri karena saya sudah dikode sama tim kreatif. Gini-gini Mas katanya. Saya lirik, oh Bukan iya gini. ya. Gini-gini. Dan kita berikan 5 ya, goodie bag cantik dari Coca-Cola, isinya produk Coca-Cola ini. Ada tadi kita berikan juga untuk yang dari Jepang itu temennya Mas Tom ya. Biar dia kirimnya dia nanggung lah. Kirimnya dia nanggung lah. Karena di 13 selamat buat Anda. Kemudian ada Yuli Putra, kemudian juga ada Rida di Semarang, dan yang satunya lagi Aisyah di Gayamsari, ini yang baru belajar bisnis ya. Baik, jangan lupa minggu depan kita akan munculkan lagi topik yang lain masih di seputar marketing. Tentu saja kita akan fokuskan bagaimana mengoptimalkan bisnis online. Mas Tam, thank you. Enak ya Mas Coca-Colanya. Ya, saya suka nih. Oh, luar biasa. Salam untuk keluarga Mas. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, Mbak, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.